Ya, saya sekarang berada di kantor Alwida Jaya Sentosa, cabang Bali, dan kebetulan baru ngasih eh, briefing pelepasan eh, lumayan sih kandidat kita pekerja migran Indonesia yang berangkat ke New Zealand. Tetapi kuotanya perlu saya sampaikan itu adalah kuotanya memang sudah segitu. Jadi kebetulan kalau di Alwida Jaya Sentosa Bali ini, cabang Bali, kita dapat sekitar 165 kuota untuk berangkat ke New Zealand. Dan visa tersebut adalah menggunakan visa RSE namanya, Recognized Seasonal Employer. Jadi visa yang khusus untuk perkebunan itu. Dan negara kita, negara Indonesia tidak termasuk penerima visa tersebut. Cuman karena aturan tersebut sudah ada, baru ada setelah teman-teman kita, PMI kita bekerja di sana, jadi oleh pemerintah New Zealand masih diberikan tetap segitu. Mungkin tidak lebih dari 500 orang kuotanya untuk orang Indonesia. Sebenarnya kuota untuk visa RSI ini adalah sebesar 19.000, cuman untuk negara-negara Pasifik saja. Nah, kebetulan ini ada salah satu korban yang diiming-imingi bekerja di New Zealand. Saya beruntung bertemu dengan beliau. Beliau datang ke kantor saya dan kebetulan ada seseorang yang mengatasnamakan PT Alwida Jaya Sentosa cabang Bali yang merekrut di mana Bu tempatnya? Lumajang. Di Lumajang. Ada lumayan banyak korbannya, sekitar 200 orang. Dan ibu sudah membayar. Ibu namanya siapa Bu? Rubuk Rumina. Ibu Rumina. Ibu Rumina ini sudah membayar berapa juta Bu? 21 juta. 21 juta. Jadi Ibu tolong diceritain dong, ceritanya seperti apa Ibu sampai Ibu mau bayar, padahal Ibu sendiri tidak pernah tahu kantor kami di sini kan Ibu. Iya, saya Ya, kan sudah percaya begitu ya, ya, karena dia masih tetangga saya, ya. orang Pasirian, namanya Bapak Zainul Arifin. Oke. Terus kita itu dikasih event ya Pak ya. Habis itu dibuatkan paspor, habis Ya. paspor kasih event. Sudah dibuatin paspor? Sudah, cuman Oke. paspornya itu disimpankan di sana. Nah, terus dibilang, Ibu foto kirim aja ini semua, nanti saya buatkan paspor, cek medikal apa, karena kita cepat pemberangkatan. Paspornya Ibu sudah jadi? Sudah jadi. Sudah jadi. Semua berapa orang itu? 197 yang waktu itu, sekarang sudah 203 ya. 203. Iya. Sudah bayar berapa? Sudah bayar 20 juta. 20 juta, 15, yang banyak-banyak rata-rata 20 juta. Itu mengatasnamakan perusahaan kami, Iya, mengatasnamakan PT Alwida Alwida Jaya Jaya Sentosa. Heeh. Oke, untuk berangkat ke New Zealand. Iya, berangkat ke New Zealand. Kita sudah diundur 1 tahun Pak ya. 1 tahun. Berarti Kemarin, udah bayar udah tahun lalu. ya tahun lalu ini katanya bulan Maret 2023 visanya mau ready. Dan yang parahnya mereka bilang itu masih kerabat Bapak. Oh ya. Untuk itu Bapak Nyoman Sujana yang Oh ya. tertera itu. Ya, pertama saya ikut prihatin, Bu. Iya. Sampaikan juga rasa prihatin saya kepada teman-teman Ibu di sana. Iya. Kita tidak ada melakukan perekrutan untuk keberangkatan ke New Zealand ini karena memang seperti saya bilang tadi, kuota kita 165 orang, mungkin di PT lain ada beberapa. Total saya rasa tidak ada lebih dari 500 orang Indonesia ada di New Zealand menggunakan visa RSE ini. Jadi tidak ada penambahan karena memang kuota visa itu hanya diperuntukkan pada negara-negara yang ada di Pasifik seperti Papua Nugini dan negara-negara Pasifik lainnya. Sehingga saya menyampaikan kepada teman-teman netizen semua, jangan sampai kalian kena tipu. Kami tidak ada melakukan perekrutan untuk bekerja ke New Zealand karena mereka ini adalah dari turun-temurun. Maksud saya itu ketika misalnya si A berhenti, biasanya yang menggantikan itu adalah keluarganya. Bisa adiknya, bisa anaknya, dan lain sebagainya. Jadi kami tidak pernah membuka lowongan untuk berangkat ke New Zealand. Jangan sampai nanti ada korban lagi. Saya sungguh prihatin. Di satu sisi saya sangat senang tadi memberikan briefing dan sekaligus melepas ada sekitar 100 sekian orang, 165 orang berangkat ke New Zealand. Termasuk yang dari Bali tadi sekitar 86 ya, 86 orang. Di satu sisi ada ibu-ibu yang datang ke sini hari yang bersamaan. Sungguh memprihatinkan, saya sangat prihatin, saya sangat sedih. Sehingga ke depan saya berharap tidak ada lagi korban. Ibu tolong disampaikan kepada temannya di sana, jangan lagi membayar apa-apa. Untuk teman-teman Ya, saya mohon untuk kerjasamanya ya. Kita kan, saya sebagai kandidat sekaligus kita ini adalah orang yang memperjuangkan keluarga, sampai
saya sampai datang sini memberanikan diri untuk menemui bapaknya, untuk bapaknya baik dan sudah kasih tahu kalau ini memang sudah bukan yang kesekian kalinya penipuan. Jadi saya ini adalah korbannya. Ya, terima kasih. Jadi sekali lagi para netizen semua jangan sampai menjadi korban penipuan karena sekarang lagi marak penipuan-penipuan terkait dengan bekerja kapal pesiar, bekerja di perkebunan dan lain sebagainya. Pastikan kalian tahu dulu agennya di mana, pastikan PT itu adalah memiliki izin kalau di PT Penempatan ke Darat namanya P3MI, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, dan mereka punya job order. Ya, punya SIP 2MI, surat izin pengerahan penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Kalau dia ke kapal pesiar, pastikan dia punya izin namanya SUPAK, surat izin usaha perekrutan dan penempatan awak kapal. Jadi beda-beda itu izinnya, sehingga tidak ada yang kena tipu lagi. Dan kalaupun misalnya kalian sudah mendaftar, melamar, kemudian mau mentransfer uang, itu pastikan rekeningnya itu adalah rekening perusahaan. Jangan sampai rekening pribadi. Misalnya mengatasnamakan, oh ini bendaharanya PT Ratu, bendaharanya PT AIS, tidak ada itu. Pasti rekening perusahaan yang kita minta untuk mentransfer uang pembayaran, proses dokumen, dan lain sebagainya. Itu saja, sekali lagi, hati-hati jangan sampai kena tipu ya. Ibu, saya cukup prihatin ya, tolong sampaikan, sebarkan berita ini ke teman-teman, jangan sampai lagi kena tipu ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih.